Om Swastiastu, perkenalkan, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari PDI Akuntansi 1, Bank Indonesia 1, Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya, yaitu menggunakan aplikasi CRP pada sederhana. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah melakukan penelitian mengenai bagaimana aplikasi CRP bisa digunakan sebagai sarana pencatatan transaksi keuangan pedagang kecil. CRP ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai salah satu aplikasi yang bisa membantu ke pencatatan transaksi bagi pedagang kecil, karena um, dengan aplikasi ini pedagang dapat mengetahui bagaimana fungsi keuangan yang dialami oleh pedagang selama melakukan kegiatan usaha, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau memberikan usaha, maka perangkat bisa melakukan tindakan agar usahanya dapat berjalan lebih bagus. Untuk rumusan masalah yang saya uh, buat ada dua, yaitu membantu ke aplikasi ini untuk kegiatan usaha kecil seperti warung. Yang kedua, apakah aplikasi apa dampak positif dan negatif aplikasi ini. Kemudian urgensi penelitiannya adalah mengetahui apakah dengan aplikasi bisa membantu dalam proses pembukuan transaksi keuangan pedagang. CRP merupakan salah satu aplikasi digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang digunakan sebagai sarana dan pencatatan transaksi keuangan yang diharapkan mampu menjadi patokan dalam menganalisa bagaimana perkembangan usaha kecil dan menengah UKM. Untuk roadmap-nya dapat yang saya gunakan itu melakukan survei lapangan, mengumpulkan data, kemudian pencatatan dalam aplikasi, kemudian laporan keuangan dan kesimpulan. Metode penelitian kali ini uh, menggunakan metode penelitian deskriptif yang menjabarkan bagaimana pengaplikasian aplikasi ini kepada warung kecil. Alur dan pelaksanaan untuk menerapkan uji coba aplikasi ini dapat dijabarkan dalam bentuk diagram alur di bawah ini, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, pembuatan akun, input data outcome dan income, kemudian melihat hasil laporan keuangan. Pengumpulan data yang telah dikumpulkan sebelum melakukan pencatatan pada aplikasi Siape dapat saya perlihatkan seperti ini tabel nama barang dengan harga jual dan harga beli, dan ini adalah transaksi selama uh, usaha ini berjalan, yaitu pada bulan Desember. Setelah melakukan pencatatan keuangan tersebut, setelah melakukan pencatatan transaksi, dapat kita lihat laporan keuangan periode Desember, yaitu ada pertama ada laporan neraca. Dari hasil pencatatan transaksi periode Desember dapat diketahui posisi keuangan mereka yang mana terdapat keseimbangan aset dengan kewajiban dan modal. Dan untuk laporan laba rugi, hasil penjualan barang yang diterima dari penjualan bulan Desember mendapatkan laba sebesar Rp28.375. Kemudian laporan rincian kas memberikan informasi mengenai keadaan kas yang tersedia. Di sini dapat dilihat bahwa kas yang tersedia, tersedia pada bulan Desember itu sekitar 335 tiga
Rp1.475. Kemudian di sini ada laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas yang terjadi dalam warung Eka. Output dan target capaian. Dalam pelaksanaan penelitian tersebut dapat saya jabarkan beberapa target yang telah tercapai dalam pelaksanaan pengaplikasian. Aplikasi Siape dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Yang pertama adalah pengumpul data dalam tingkat pemahaman 100%. Kesulitannya adalah dalam pengumpulan data yang dilakukan masih banyak item yang kurang dalam bukti transaksi. Dalam pencapaiannya, setelah melakukan pengumpulan data yang selama penelitian ini terdapat beberapa kendala dalam pendataan dari aktivitas ini, yaitu beberapa transaksi tidak tercatat dalam buku karena kurangnya disiplin pedagang. Kemudian pembuatan akun sudah 100% dan kesulitannya adalah dalam pembuatan akun ini ada beberapa kendala seperti pembuatan username yang tepat atau pemilihan username karena kita harus pandai memilih username karena di Indonesia banyak nama yang sama sehingga harus memilih nama orang atau usaha supaya bisa membedakan usaha kita dan usaha orang. Dan pencapaiannya adalah dalam pembuatan akun untuk aktivitas ini tidak ada masalah karena untuk akun merupakan salah satu persyaratan dalam pencatatan sistem CAP hanya untuk detail khusus pada kolom identitas pedagang yang belum tertera yaitu foto, email, dan nomor telepon. Pencatatan transaksi ke dalam aplikasi ini kesulitannya ada dalam pencatatan transaksi menurut jenis transaksi. Untuk pencapaiannya dalam pencatatan minggu pertama sudah rutin, tapi dalam minggu kedua pedagang mulai enggan melakukan pencatatan karena halang waktu dalam penginputan sehingga beberapa transaksi tidak terinput. Kemudian untuk laporan keuangan sudah sampai 100%, untuk pedagang masih bingung dalam membaca laporan keuangan. Dari laporan keuangan sudah bisa dilihat dalam aplikasi, tapi beberapa laporan keuangan masih belum dimengerti oleh pedagang karena eh, kurang dalam menguasai teknologi yang ada. Rumusan masalah. Membantukah aplikasi ini untuk usaha kecil seperti warung, yaitu setelah melakukan pengenalan dan penerapan untuk aplikasi tersebut, masih banyak yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan di lapangan untuk aplikasi tersebut. Kadang saat ini masih kurang antusias untuk aplikasi saat ini. eh, saya terangkan. Jadi dalam pencatatannya masih kurang disiplin sehingga hasil dari laporan masih kurang akurat. Selain karena kedisiplinan juga dalam sistem perniagaan masih sulit dalam pembagian waktu dalam menjalankan aplikasi ini. Jika dilihat dari laporan keuangan bisa membantu dalam meningkatkan kinerja warung tersebut. Kemudian yang kedua, apakah dampak positif dan negatif dari aplikasi ini? Dampak dari aplikasi ini juga memiliki pengaruh tergantung si pengguna itu sendiri. Jika pedagang yang kita sosialisasikan aplikasi ini memiliki kemampuan dalam pengolahan aplikasi, maka dampak positif yang diterima beberapa bisa dirasakan. Tetapi jika dasar dalam penerapan teknologi itu tidak ada, kemungkinan dampak yang diterima juga kurang maksimal. Jadi mengakibatkan ada tidaknya aplikasi dalam perdagangan tersebut, kondisinya akan tetap sama dengan apa yang selama ini dilakukan setiap harinya. Untuk positifnya,
Jika dilakukan sesuai alur yang ada dan dengan kedisiplinan, maka bisa menjadi gambaran dalam menjalankan usaha. Kemudian beberapa kekurangannya yang ada bisa diperbaiki. Dari sisi negatifnya adalah penyesuaian lama dalam mengaplikasikannya karena warung masih kurang dalam pemahaman tentang literasi digital sehingga pengaplikasian sistem terkendala kesulitan dalam penyesuaian teknologi. Dan di sini urgensi penelitiannya adalah mengetahui apakah dengan aplikasi ini bisa membantu dalam proses pembukaan transaksi keuangan pedagang. Dan hasilnya adalah aplikasi ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengaplikasikannya di dalam masyarakat karena masih ada beberapa yang belum pasti dalam penggunaan media digital ini karena rata-rata masyarakat yang berdagang memiliki kekurangan dalam literasi dalam dunia digital pada zamannya yang berbeda dengan sekarang yang mana sudah banyak mengaplikasikan media digital untuk kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan yang lain. Dalam pelaksanaan penelitian, saya lakukan dapat dijabarkan susunan kegiatan untuk kegiatan selama periode penelitian, yaitu untuk pendataan item barang dan transaksi saya lakukan pada mulai tanggal 22 November sampai 2 Desember 2023 dan statusnya selesai. Kemudian pembuatan akun dagang itu pada 30 November 2023 statusnya selesai. Kemudian pencatatan transaksi yaitu pada tanggal 2 Desember sampai 2023 dan dilanjutkan pada 15 Desember sampai 30 Desember dan statusnya selesai. Untuk laporan keuangan, saya input pada 3 Desember 2023 dan dilanjutkan tanggal 15 Desember 2023 sampai 30 Desember 2023 dengan status selesai. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.